Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bray Bimabi Taqwa bersama rekan kelompok saya yang akan menjelaskan tentang teori permintaan penawaran dan keseimbangan permintaan dan penawaran. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Sena Enzofani yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Oke, masuk ke teori permintaan. Apa itu teori permintaan? Teori permintaan dalam prakteknya, permintaan seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi beberapa faktor karena dibutuhkannya. Asal mulanya ada pertanyaan, mengapa suatu barang dan jasa mempunyai harga atau nilai? Jawabannya adalah barang dan jasa mempunyai harga atau nilai karena barang tersebut berguna dan langka. Kegunaan, utility. Suatu barang akan menimbulkan keinginan dan pada gilirannya akan membutuhkan permintaan. Sebaliknya, kelangkaan suatu barang mendorong beberapa orang untuk memanfaatkan kelangkaan itu dengan cara menjualnya, sehingga menimbulkan penawaran. Definisi permintaan. Permintaan, demand, adalah kuantitas barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen selama periode waktu tertentu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Singkatnya, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapat tertentu dan dalam periode tertentu. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang ditunjukkan oleh hubungan erat antara jumlah barang yang diminta dengan harga. Apa permintaan akan suatu jenis barang? Permintaan akan suatu jenis barang adalah jumlah-jumlah barang itu yang pembeli-pembelinya bersedia membeli barang pada tingkat harga tertentu, pada suatu pasar dan pada waktu tertentu. Richard A. Bilas, 1984, menyatakan kurva permintaan merupakan tempat titik-titik yang masing-masing menggambarkan tingkat maksimum pembelian pada harga tertentu. Dengan ceteris paribus, keadaan lain tetap sama. Jadi, kurva permintaan tidak lain daripada garis pembatas. Gambar kurva permintaan. Dari definisi tersebut, ada dua hal yang penting, yaitu A. Bahwa permintaan merupakan sederetan angka yang menunjukkan banyaknya suatu barang yang diminta pada harga tertentu. B. Bahwa barang yang diselidiki dalam permintaan ini adalah satu jenis. Fungsi dari pembuatan kurva permintaan adalah untuk melihat perbandingan antara harga dengan jumlah kuantitas sebuah produk yang diproduksi. Analogi, kurva permintaan dalam sebuah bisnis bisa terjadi akibat dua hal yang berbeda. Ciri-ciri kurva permintaan. 1. Kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah atau miring, yang disebut bereleng negatif, yaitu yang ini. 2. Kurva merupakan garis lurus jumlah barang dan harga ada hubungannya timbal balik, ya, yang lurus ini. 3. Kurva permintaan condong miring ke kanan, artinya suatu pernyataan yang mengatakan hubungan timbal balik atau berlawanan antara jumlah harga dan barang yang diminta, ya. Jadi yang seperti ini. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta sedikit. Dan apabila harga rendah, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Analoginya seperti semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Jadi seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang mempunyai kaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan masyarakat.
Keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Kelima, cita rasa masyarakat. Keenam, ramalan mengenai keadaan di masa mendatang. Daftar permintaan. Daftar permintaan adalah suatu tabel yang memberikan gambaran dalam angka-angka tentang perkaitan di antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Contohnya, semakin tinggi harga bensin, semakin sedikit jumlah bensin yang diminta dan begitu pun sebaliknya. Agar hukum permintaan berlaku, maka asumsi-asumsinya sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan tetap. Kedua, tidak ada barang pengganti dan pelengkap. Ketiga, selera tetap. 4, kebutuhan tetap. 5, benda tersebut bukan benda prestis. Dan yang terakhir, tidak ada perubahan harga. Sebab-sebab pergesernya kurva permintaan. Yang pertama, tingkat pendapatan masyarakat. Kedua, selera masyarakat. Ketiga, harga barang lain, barang pelengkap, barang pengganti, dan ada perubahan barang. Permintaan pasar. Permintaan pasar bagi suatu barang tertentu adalah tidak lebih daripada penjumlahan horizontal secara aritmetis daripada permintaan-permintaan individual setiap konsumen. Definisi penawaran. Apa itu definisi penawaran? Definisi penawaran adalah suatu daftar yang menunjukkan sederetan jumlah barang yang ditawarkan untuk dijual sesuai dengan tingkat harga tertentu dalam suatu pasar dan pada periode tertentu. Suherman Roshidi menggunakan pengertian penawaran adalah suatu daftar yang menunjukkan jumlah-jumlah barang yang ditawarkan untuk dijual berbagai tingkat harga dalam suatu pasar pada waktu tertentu. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah gabungan antara pemilikan atau ownership dengan kesediaan untuk menjualnya. Ciri kurva penawaran. Ciri kurva penawaran ada 3. Yang pertama, bentuk kurvanya dari kiri bawah ke kanan atas. Yang kedua, kurva penawaran merupakan garis lurus. Yang ketiga, jumlah barang dan harga bergerak bersama-sama secara proporsional. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah jika harga naik maka jumlah yang ditawarkan juga naik dan sebaliknya. Sadono Sukirno mengatakan, hukum penawaran pada dasarnya semakin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual. Gerakan kurva penawaran. Gerakan kurva penawaran dimaksud adalah A. Gerakan sepanjang kurva itu sendiri atau shift along the supply curve. B. Gerakan daripada seluruh kurva penawaran yang bersangkutan atau shift of the supply curve. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada jumlah pedagang, harga pokok produksi, harga barang alternatif, harapan para pedagang produsen terhadap harga-harga mendatang, dan perubahan teknologi. Keseimbangan. Suatu pasar akan mengalami keseimbangan atau equilibrium jika kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta dan tidak ada kekuatan-kekuatan internal yang menyebabkan perubahan. Yang pertama, pengaruh demand dan supply ke atas keseimbangan equilibrium. Ada 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu A. Permintaan bertambah, kurva D bergeser ke kanan dan atau ke atas. B. Permintaan berkurang atau kurva D bergeser ke kiri dan atau ke bawah. C. Penawaran bertambah, kurva S bergeser ke kanan dan atau ke atas. D. Penawaran berkurang atau
kurva S bergerak ke kiri dan atau ke bawah. Yang kedua, hukum harga dan keseimbangan baru. Hukum harga pertama berbunyi, harga berubah-ubah secara langsung dengan perubahan permintaan yang dimaksud dengan perkataan secara langsung. Dalam hukum harga yang pertama itu adalah lurus. Kedua, hukum harga yang kedua berbunyi, harga berubah-ubah secara berlawanan dengan perubahan penawaran. Yang dimaksud dengan perkataan secara berlawanan dalam hukum harga yang kedua itu adalah secara berlawan arah.